Janet sedang mengerjakan tugas seni rupa di sekolahnya, yaitu membuat maket rumah sederhana. Untuk menambah nilai dari segi keunikan bentuk, dia akan membuat atapnya bukan berbentuk segitiga sama kaki, melainkan berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi terpanjangnya dijadikan alas. Segitiga siku-siku dari atap tersebut kemudian dinamakan sebagai segitiga ABC. Janet menghitung dan mengetahui bahwa panjang alas AB adalah 8 cm dan panjang sisi miring BC adalah 4 cm. Setelah itu, agar atap yang dibuatnya tidak mudah runtuh, Janet perlu menambahkan tiang kecil sebagai penyangga, yaitu garis CD, yang posisinya tegak lurus dengan alasnya. Janet ingin mengetahui berapa panjang tiang CD yang harus dia buat. Dapatkah kalian membantu Janet menentukan panjang tiang CD? Coba kita perhatikan baik-baik gambar atap dari maket rumah sederhana yang dibuat oleh Janet terdiri dari beberapa segitiga siku-siku. Segitiga-segitiga tersebut adalah segitiga ABC, segitiga BCD, dan segitiga ADC. Kita juga dapat melihat bahwa segitiga-segitiga tersebut memiliki kemiripan satu sama lain sebagai segitiga siku-siku. Seperti apa kemiripannya? Mari kita perhatikan. Segitiga BCD yang paling kecil sepertinya dapat diperbesar menjadi segitiga ABC. Sementara itu, segitiga ADC dapat pula diperbesar menjadi segitiga ABC. Hal ini ternyata benar-benar dapat dilakukan. Mari kita buktikan. Pertama, kita misalkan besar sudut BAC dengan alfa. Kita sudah mengetahui bahwa jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga selalu sama, yaitu 180 derajat. Dan besar sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Sudut BCA merupakan sudut siku-siku, sehingga besar sudut BCA adalah 90 derajat. Sudut yang tersisa adalah sudut ABC yang dapat dicari dengan menjumlahkan semua sudut-sudut pada segitiga ABC sama dengan 180 derajat. Dengan menyubstitusikan sudut-sudut yang diketahui, diperoleh sudut ABC adalah 90 derajat dikurangi alfa. Jadi, kita sudah mengetahui besar ketiga sudut pada segitiga ABC, yaitu alfa 90 derajat dan 90 derajat dikurangi alfa. Sekarang, mari kita lihat segitiga BCD pada gambar atap di awal tadi. Perhatikan, sudut CDB ternyata juga merupakan sudut siku-siku, sehingga besarnya adalah 90 derajat. Sudut DBC berimpit dengan sudut ABC, sehingga besar kedua sudutnya sama, yaitu 90 derajat dikurangi alfa. Dengan pendekatan serupa, kita dapat menentukan besar sudut BCD dengan cara menjumlahkan semua sudut pada segitiga BCD, sama dengan 180 derajat. Seperti pada persamaan ini. Dengan menyubstitusikan sudut-sudut yang diketahui, diperoleh sudut DBC adalah 90 derajat dikurangi alfa. Maka, diperoleh sudut BCD adalah alfa. Sekarang, dapat kita lihat bahwa ketiga sudut pada segitiga BCD memiliki pasangan pada segitiga ABC yang besar sudutnya sama, yaitu pasangan sudut BAC sama dengan sudut BCD sama dengan alfa. Pasangan sudut BCA sama dengan sudut CDB sama dengan 90 derajat. Dan pasangan sudut DBC sama dengan sudut ABC sama dengan 90 derajat dikurangi alfa. Kedua segitiga BCD dan ABC ini memperlihatkan hubungan kesamaan sudut. Segitiga BCD sudah dicerminkan dan dirotasikan sedemikian rupa sehingga bentuknya serupa dengan ABC. Dan kita mudah melihat kesamaan sudutnya. Dua segitiga memiliki hubungan seperti ini disebut segitiga sebangun. Kita sering menggunakan dan melihat benda-benda sebangun dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kita memperbesar atau memperkecil foto di komputer atau saat kita membaca peta. Hubungan kesebangunan ini akan terlihat lebih jelas jika kita menggeser segitiga BCD ke arah segitiga ABC, sehingga titik C
pada segitiga BCD berimpit dengan titik A pada segitiga ABC. Untuk mempermudah pembahasan ke depannya, sekarang kita anggap dua segitiga BCD dan ABC yang berimpit ini sebagai satu segitiga baru. Segitiga baru ini merupakan segitiga ABC dengan tambahan garis EF. Titik F ini menggantikan titik D pada segitiga BCD sebelumnya. Sedangkan titik E menggantikan titik B pada segitiga BCD sebelumnya. Sifat paling menarik dari dua segitiga sebangun adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut akan sama. Contohnya, posisi BC dan EF bersesuaian. Begitu pula dengan posisi AB dan AE. Sehingga, kedua perbandingan itu sama. BC per AB sama dengan EF per AE. Jika diketahui panjang BC sama dengan 4, AB sama dengan 8, dan AE sama dengan BC sama dengan 4, dapat kita tuliskan perbandingannya sebagai 4/8 sama dengan EF per 4. Sehingga, diperoleh panjang EF adalah 2 cm. Kini, kita telah mengetahui panjang dari AE dan BC adalah 4 cm. AB adalah 8 cm, serta EF adalah 2 cm. Selanjutnya, mari kita bandingkan segitiga ABC dengan segitiga gambar atap di awal. Apabila kita perhatikan segitiga AFE pada segitiga ABC, jika dirotasikan dan dicerminkan, akan sebangun dengan segitiga CDB pada segitiga gambar atap. Karena kedua segitiga ini sebangun, maka dapat diperoleh hubungan AF per AE sama dengan CD per CB. Dapat diperhatikan bahwa panjang AE sama dengan panjang CB, yaitu 4 cm. Kita bisa menyubstitusikan nilai ini ke dalam perbandingan. Artinya, dapat kita peroleh kesimpulan bahwa panjang tiang CD sama dengan panjang AF. Kita dapat mencari panjang AF dengan memanfaatkan teorema Pythagoras, yaitu panjang sisi alas atau AF pangkat 2 ditambah dengan sisi tinggi atau EF pangkat 2 sama dengan sisi panjang atau AE pangkat 2. Sehingga, kita memperoleh sisi alas atau sisi AF-nya adalah 2/3 cm. Artinya, panjang tiang yang perlu dibuat Janet adalah 2/3 cm. Yang jika dihitung dalam bentuk desimal, akan sepanjang kira-kira 3,48 cm. Persoalan perbandingan seperti itu relatif lebih mudah karena terdapat dua segitiga sebangun yang panjangnya bisa saling dibandingkan. Akan tetapi, tidak setiap saat kita bisa memiliki segitiga. Adakah cara lain untuk menentukan perbandingan segitiga siku-siku seperti itu? Jawabannya adalah ada. Jika kita amati segitiga ABC, dari sudut A, sisi BC akan berada di seberang atau depan sudut A. Jadi, kita bisa menamakan sisi tersebut dengan sisi depan atau disingkat DE. Sisi AC akan kita sebut sebagai sisi samping atau disingkat SA dari A. Sisi AB sebagai sisi terpanjang di segitiga tersebut dapat kita namakan sebagai sisi panjang atau disingkat TA. Posisi ketiga garis ini dapat terlihat baik jika segitiga ABC dicerminkan dan diputar, sehingga AC menjadi garis horizontal. Sekarang, kita dapat melihat bahwa rasio antara sisi depan dan panjang dari sudut A akan selalu sama, yaitu DE per PA, yang pada segitiga ini, sisi depannya adalah BC, dan sisi panjangnya adalah AB. Diketahui, panjang BC sama dengan 4 cm, dan panjang AB sama dengan 8 cm, sehingga diperoleh rasio antara sisi depan dan sisi panjang pada segitiga ABC, yaitu 1/2. Untuk sudut A yang besarnya tetap, nilai rasio ini akan selalu sama untuk berapapun besarnya ukuran segitiganya, seperti ditunjukkan pada segitiga AEF ketika dilihat dari arah sudut A. Rasio antara sisi depan dan sisi panjang ini
dinamakan sinus. Nilai sinus akan berubah jika besar sudut A yang bernilai alfa berubah. Nilai sinus ini merupakan hasil dari sebuah fungsi atas alfa, yaitu fungsi sinus. Nilai fungsi tersebut dapat dinotasikan dengan menggunakan singkatan sin. Setelah itu, kita dapat pula melihat rasio antara sisi samping sudut A, yaitu AC, dan sisi panjang, yaitu AB. Karena sudah diketahui bahwa panjang AF adalah 2/3 cm, dan garis AF bersesuaian dengan AC, dapat kita temukan perbandingan panjang garisnya, yaitu AF per AC, sama dengan AE per AB. Dengan demikian, dari perbandingan tersebut, diperoleh panjang AC adalah 4/3 cm. Selanjutnya, dapat kita temukan perbandingan panjang AC dan AB adalah 1/2/3. Rasio antara sisi samping dan sisi panjang ini dinamakan kosinus. Nilai kosinus akan berubah seperti nilai sinus. Apabila besar sudut A yang bernilai alfa juga berubah. Nilai kosinus ini merupakan hasil dari sebuah fungsi kosinus. Nilai fungsi tersebut dinotasikan dengan singkatan cos. Perbandingan antara sinus dan kosinus itu sendiri dapat dinyatakan dalam rasio baru yang bernama tangen yang disingkat tan. Dengan menggunakan istilah DE, SA, dan PA, kita dapat menemukan bahwa tan alfa sama dengan BC per AC sama dengan DE per SA. Pada segitiga ABC, didapatkan nilai tangen alfa dengan cara melakukan perbandingan antara sisi depan dan sisi samping, yang diketahui bahwa panjang sisi depannya adalah 4 cm, dan panjang sisi sampingnya adalah 4/3 cm. Sehingga diperoleh nilai tangen alfanya adalah 1/3/3. Kita dapat mendefinisikan kebalikan pecahan dari ketiga rasio tersebut, yaitu sekan adalah kebalikan dari kosinus, kosekan adalah kebalikan dari sinus, dan kotangen adalah kebalikan dari tangen. Singkatan yang digunakan adalah sek untuk sekan, CSC untuk kosekan, dan kot untuk kotangen. Penyebutan nilainya secara baku adalah sekan alfa sama dengan 1/cos alfa sama dengan sisi panjang per sisi samping. Kosekan alfa sama dengan 1/sin alfa sama dengan sisi panjang per sisi depan. Dan kotangen alfa sama dengan 1/tan alfa sama dengan sisi samping per sisi depan. Kita sekarang sudah dapat memiliki nama untuk setiap perbandingan dari 6 perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. 6 perbandingan tersebut adalah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk lebih memahami cara menentukan nilainya masing-masing, akan diberikan contohnya sebagai berikut. Soal pertama, hitunglah sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangen alfa dari sudut A pada segitiga ABC. Kita sudah mengetahui bahwa untuk sudut A pada segitiga ABC, pada pembahasan tadi, diperoleh nilai sinus alfa sama dengan 1/2. Kosinus alfa sama dengan 1/2/3. Tangen alfa sama dengan 1/3/3. Sekan alfa sama dengan 1/kosinus alfa. Diketahui, kosinus alfa adalah 1/2/3. Sehingga diperoleh 2/3. Selanjutnya, kita melakukan rasionalisasi bentuk penyebutnya dengan cara mengalihkan akar 3 per akar 3. Sehingga diperoleh nilai sekan alfa sama dengan 2/3/3. Kosekan alfa sama dengan 1/sinus alfa. Diketahui, sinus alfa adalah 1/2. Sehingga diperoleh nilai kosekan alfa sama dengan 2. Kotangen alfa sama dengan 1/tangen alfa. Diketahui, tangen alfa adalah 1/3/3. Sehingga diperoleh 3/3. Selanjutnya,
Kita melakukan rasionalisasi bentuk penyebutnya dengan cara mengalihkan 3 per akar 3, sehingga diperoleh nilai kotangannya sama dengan 3 akar 3 per 3, yang dapat kita sederhanakan menjadi akar 3. Jadi, hasil dari sekan alfa adalah 2 per 3 akar 3. Kosekan alfa adalah 2, dan kotangan alfa adalah akar 3. Kita sudah mempelajari 6 perbandingan trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku. Sekarang, bagaimana kita menggunakan 6 perbandingan tersebut secara umum? Mari kita perhatikan, kita dapat menyimpan nilai sinus dan kosinus dari semua sudut lingkaran yang mungkin dalam sebuah fungsi, dengan masukan berupa besar sudut dan keluaran bilangan real. Lebih lanjut, jika menggunakan satuan radian, kita dapat menyatakan besar sudutnya dalam bilangan real. Sehingga, kita kini memiliki fungsi real, sinus X, dan kosinus X. Penjelasan lebih lanjut mengenai nilai-nilai dan sifat-sifat fungsi tersebut akan diberikan pada pembahasan selanjutnya. Fungsi-fungsi tangen, sekan, kosekan, dan kotangan dapat diperoleh dengan cara serupa. 6 fungsi yang tercipta dari perbandingan panjang sisi ini akan kita sebut sebagai fungsi-fungsi dasar trigonometri. Contoh penggunaannya dapat kita lihat pada soal kedua. Soal kedua, terdapat sebuah segitiga DFE yang siku-sikunya di F. Diketahui, panjang EF adalah 6 cm, dan sudut D memiliki besar sudut alfa, dengan sinus alfa sama dengan 3 per 4. Berapakah panjang dua sisi lainnya pada segitiga itu? Pada soal ini, kita memiliki sebuah sudut alfa yang belum diketahui besarnya, tetapi sudah diketahui nilai fungsi sinusnya. Pada soal ini, kita diuntungkan karena data-datanya cukup untuk menyelesaikan permasalahan. Kita dapat menggunakan istilah D sapa dari arah pandang sudut D untuk sisi-sisi segitiga DEF. Pada segitiga, mudah kita lihat bahwa sisi depannya adalah EF, sisi sampingnya adalah DF, dan sisi panjangnya adalah DE. Dengan demikian, akan berlaku perbandingan sinus alfa sama dengan EF per DE, sama dengan 3 per 4. Substitusikan EF sama dengan 6 ke dalam perbandingan, sehingga kita mendapatkan panjang DE adalah 8 cm. Selanjutnya, untuk menghitung panjang DF, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, yaitu DE pangkat 2 sama dengan DF pangkat 2 ditambah dengan EF pangkat 2. Substitusikan panjang DE dan EF ke dalam persamaan, sehingga diperoleh DF pangkat 2 sama dengan 28. Dengan demikian, panjang DF adalah akar 28, yang ekuivalen dengan 2 akar 7 cm. Dari sini, kita mendapatkan panjang DE adalah 8 cm, dan panjang DF adalah 2 akar 7 cm. Mari kita lihat kembali segitiga siku-siku ABC ini. Jika kita melihat dari sudut A, yang besar sudutnya adalah alfa, nilai sinus untuk sudut A adalah sinus alfa, sama dengan BC per AB. Sedangkan, nilai kosinusnya adalah kosinus alfa, sama dengan AC per AB. Menurut teorema Pythagoras, AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Kita dapat membagi kedua ruas dengan AB kuadrat untuk mendapatkan AC per AB yang dipangkatkan 2, ditambah BC per AB yang dipangkatkan 2. Diketahui bahwa AC per AB adalah kosinus alfa, dan BC per AB adalah sinus alfa. Sehingga, kita dapatkan bahwa kosinus alfa dipangkatkan 2 ditambah sinus alfa dipangkatkan 2 sama dengan 1. Perlu diperhatikan bahwa kosinus alfa dipangkatkan 2 adalah nilai kosinus alfa yang dipangkatkan 2. Begitu juga, sinus alfa dipangkatkan 2 yang dipangkatkan 2 adalah nilai sinusnya. Perhatikan, sebenarnya sudut alfa ini
dapat kita pilih sembarang dan hasilnya akan sama. Oleh karena itu, kita dapatkan sifat bahwa kosinus alfa dipangkatkan 2 ditambah sinus alfa dipangkatkan 2 sama dengan 1 untuk setiap besar sudut alfa. Kita juga dapat menuliskan bentuk itu dengan sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 berdasarkan sifat komutatif. Teorema ini memberikan hubungan antara nilai fungsi sinus dan kosinus dari sudut yang sama. Sifat ini akan menjadi dasar dari sifat-sifat yang menarik yang akan muncul pada pembahasan selanjutnya. Jadi, poin-poin penting dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut. Rasio sinus dan kosinus adalah rasio antara panjang dua sisi segitiga siku-siku. Penulisan rasio sinus dan kosinus adalah sinus alfa sama dengan B per C, dan kosinus alfa sama dengan A per C. Karena kesebangunan segitiga, nilai rasio tetap konstan untuk berapapun besar ukuran segitiganya. Perbandingan antara rasio sinus dan kosinus itu sendiri dapat dinyatakan dalam rasio baru yang bernama tangen sebagai berikut. Tangen alfa sama dengan sinus alfa per kosinus alfa sama dengan B per A. Misalkan terdapat segitiga ABC yang siku-sikunya di C. Jika kita memisalkan besar sudut A dengan alfa dan sisi di depan, sisi samping, serta sisi panjangnya sebagai berikut, kita dapat mendefinisikan rasio-rasio antara panjang dua sisi yang berturut-turut sebagai rasio sinus dan kosinus. Perbandingan garis balikannya juga diberikan sebagai berikut. Kosekan alfa sama dengan 1 per sinus alfa sama dengan C per B. Sekan alfa sama dengan 1 per kosinus alfa sama dengan C per A. Kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa sama dengan A per B. 6 fungsi yang tercipta dari perbandingan panjang sisi ini akan kita sebut sebagai fungsi-fungsi trigonometri. Untuk setiap sudut alfa, berlaku sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Sifat ini merupakan salah satu dari identitas dasar fungsi trigonometri.